Dalam kesempatan ini, Kanudin setuju dengan statement dari Bang Dodi Sepriyadi bahwa pilihlah, masukkan anak ke pesantren yang memang benar-benar mengajarkan tentang Islam, tentang Ahlussunnah wal Jamaah, dengan di dalamnya benar-benar pendidikan zahir batin untuk kemaslahatan, kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Dan kita coba dengarkan dulu statement dari Bang Dodi Sepriyadi. Jangan takut nanti di pesantren diperbudak, nanti di pesantren ada feodalisme. Memang di pesantren banyak masukan kasus. ke pesantren yang benar-benar Karena nggak semua pesantren begitu. terpercaya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih Dan pesantren yang benar-benar mengajarkan ajaran di Islam. Indonesia, Pesantren yang pesantren benar-benar Ahlussunnah wal menerapkan Jamaah, ajaran silakan Islam, nggak akan ada yang masukkan namanya anak kita feodalisme ke di dalamnya, nggak akan ada yang namanya untuk kasus kikuk-kikuk, nggak akan ada yang namanya solehnya, sejahteraannya, akhlak yang paling sulit, insya Allah gitu di ya. pesantren siap dengan semua itu. Yang benar-benar menerapkan Apa yang dibutuhkan oleh santri dan orang tuanya tentunya akan dilayani oleh para kiai, para junjungan, para ustadz di pesantren-pesantren khususnya yang berada di Indonesia. Jadi meskipun ini penggalan video dari Bang Dodi Sepriyadi, tetapi Kanudin setuju dalam statement yang ini. Tentunya Kanudin pilih videonya karena Kanudin sebentar lagi akan menjelaskan tentang feodalisme dan tentunya kepesantrenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, sekarang lagi ramai itu di media tentang feodalisme, dalam kata lain itu perbudakan. Umpamanya seperti kalau bangsawan umpamanya salah jangan dihukum, yang kena hukum itu umpamanya rakyat jelata atau bawahan atau orang yang memang bukan bangsawan umpamanya. Nah, seperti itu. Tanggapan Kanudin atau reaksi Kanudin bagaimana di sini? Tentunya karena Kanudin memang anak pesantren, dan alhamdulillah sekarang itu memegang pondok pesantren dengan izin Allah, dengan orang-orang baik dari kakak Kanudin, dari adik Kanudin dan semuanya. Alhamdulillah Allah yang Maha Baik memberikan satu kesempatan, dan memang cita-cita tertinggi Kanudin dalam masalah hubungan sosial dengan orang itu diantaranya adalah bisa memberikan edukasi kepada para santri, dan dalam arti luas kepada para jemaah, umat dan semuanya. Maka dari itu alhamdulillah Kanudin bisa memberikan pelajaran atau pendidikan kepada santri, kepada jemaah, bisa tampil di panggung-panggung untuk ceramah, untuk tabligh akbar. Alhamdulillah Allah yang Maha Baik memberikan satu kesempatan dan selaras dengan cita-cita Kanudin Ghazali. Alhamdulillah. Tetapi dalam kesempatan ini Kanudin tentunya akan membahas tentang ini, masalah kepesantrenan, bahkan masalah feodalisme tentunya, dengan pembahasan yang berimbang, pembahasan yang memang Kanudin akan keluarkan pikus siasahnya, politik Islamnya tentunya. Jadi begini, memang tentang feodalisme itu, perbudakan dimanapun itu, perbudakan itu tidak baik. Tetapi di pesantren, ini bukan orang pesantren atau yang belum nyantren, belum pernah mondok, itu tidak akan terlalu paham. Kalaupun paham itu sedikit. Jadi begini, kalau seorang kiai atau ustadz atau ajengan itu memerintah kepada santri, ingat, itu jangan disalahartikan, itu adalah pendidikan. Yang penting kiainya, ustadznya, ajengannya, ulamanya jangan memerintah maksiat, jangan memerintah durhaka kepada Allah. Makanya ada statement la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah kita taat kepada makhluk, tetapi kepada Allah kita durhaka, melawan Allah jangan. Justru kita taat kepada kiai, sami'na wa ata'na, supaya mendapatkan ghufranaka, pengampunan dari Allah. Justru itu yang diperintahkan oleh Allah, yang diaplikasikan dengan sebab para kiai, para jengan, guru, ustadz kita tentunya. Makanya ketika ada perintah-perintah dari kiai, itu jangan disalahartikan.
Sebagai santri kita jangan cengeng, jangan manja. Karena begini, kiai atau ajengan atau ustadz itu ketika memerintah itu ada pertimbangan. Dipertimbangkan apakah santrinya mampu atau tidak. Baik, insya Allah itu baik. Tapi yang durhaka jangan. Apa? Pendidikannya banyak, hikmahnya banyak. Supaya santri ketika nanti pulang ke rumah, ketika mungkin siap menghadapi masyarakat yang begitu majemuk dengan keilmuannya, dengan militan dalam ibadahnya, militan dalam sholat berjamaahnya, militan dalam memperbaiki akhlaknya, militan dalam berkarir kasab atau usahanya, itu dididik semuanya di pesantren. Makanya ada yang dididik itu namanya kan khidmah, supaya santri mampu ta'ziman wa takriman wa muhabban, cinta ulama, cinta kiai, cinta ajengan, cinta ustad, cinta pesantren gitu. Ada yang dididik itu di pesawahan, jadi dalam pertanian. Kan bagaimana ketika pulangnya mampu bertani, bahkan mampu menjadi bos dalam pertanian, bos beras dan lain sebagainya. Teman saya sebutkan namanya itu Kang Muhlis, itu yang mukim di Karawang, itu jadi bos beras. Itu. Ada yang oleh kiainya itu setiap hari itu harus memberikan pakan kepada ikan itu, dengan daun singkong atau apa itu, dengan pelet atau apa itu. Kan ada ketika pulangnya itu menjadi juragan empang, banyak ikan. Ada kesehariannya itu membasuh mobil sampai bersih, mobil kiai, mobil ajengan. Pulangnya punya mobil, bahkan menjadi bos rental umpamanya, banyak mobilnya untuk membantu orang dengan berbagai macam pendidikan. Karena di pesantren bukan sekedar kita kajian atau mengaji, ada pendidikan tentang perekonomian, tentang perdagangan, tentang jasa. Meskipun kita jangan lupa prioritas kita. Ini Kanudin menyimpulkan dalam 5 yang sudah diberikan kepada santri. Prioritas kita yang 5. Pertama, pembiasaan sholat berjamaah seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena kita harus ada peningkatan, perbaikan, karena itu sulit. Yang pertama, pembiasaan sholat berjamaah seumur hidup. Yang kedua, pembiasaan ngaji dan kita memberikan pendidikan, pengajaran kepada umat seumur hidup. Yang ketiga, pembiasaan kita ibadah seumur hidup. Yang keempat, kita pembiasaan perbaikan akhlak seumur hidup. Ini yang paling sulit, perbaikan akhlak. Yang kelima, kita pembiasaan kasab atau usaha atau berbisnis atau berniaga seumur hidup, yang dimulai dari sekarang. Karena dia suka mengajarkan kepada santri, nikahnya nanti di tahun yang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan, persiapannya dari sekarang gitu. Jadi tidak serta-merta di pesantren itu setiap yang diperintahkan oleh para kiainya itu menjadi perbudakan, enggak. Itu enggak. Kalau yang jelek kita katakan jelek, tetapi yang baik kita katakan baik. Jadi pesantren itu baik. Yang penting pesantrennya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun itu ada kasus atau ada sesuatu yang memang itu tidak boleh, itu cuma oknum saja. Itu malah praktek. Jadi yang harus ditertibkan adalah oknumnya. Yang harus dihilangkan adalah malah prakteknya. Padahal kalau sahabat santri tahu, sungguh indah dan sungguh mulia pendidikan pesantren. Segalanya itu diberikan kepada santri. Santrinya dididik dengan pembiasaan yang luar biasa tentu. Itu. Jadi dalam kesempatan ini kita harus tahu bahwa kesan-kesan jelek kita buang. Kalaupun ada yang jelek itu cuma oknum saja atau malah praktek. Dan pada aslinya santri sungguh mulia, para kiai sungguh mulia. Yang jelek itu oknumnya atau malah praktek. Dan selanjutnya silakan, itu sekarang lagi ramai itu di media, di TikTok dan lain sebagainya, itu yang berkomentar.
Saya lihat kurang berimbang, sebagiannya kurang berimbang. Cobalah dengan komentar-komentar yang positif, komentar yang berimbang. Memang itu ada yang jeleknya, ada yang salahnya, ada yang kurangnya. Yang jelek kita katakan jelek, yang salah kita katakan salah. Tetapi kalau kita membahas umpamanya tentang kejelekannya, umpamanya karena memang ada oknum juga, ada malapraktik juga, tetapi sebutkan juga kelebihannya. Banyak kok kelebihannya di pesantren. Bagaimana santri ada yang mampu duduk di istana menjadi presiden. Yang dimaksud wakil presiden siapa? Profesor Kiai Ma'ruf Amin, itu kan santri. Berhasil. Banyak yang jebolan dari pesantren itu jadi orang-orang sukses. Jadi kiai, menjadi ulama, menjadi ajengan, menjadi ustaz, menjadi pembisnis, menjadi TNI, menjadi Polri. Itu harus dibahas. Nah, perbudakannya ini yang asli perbudakan. Jangan dikatakan itu pendidikan, dikatakan perbudakan. Enggak, perbudakannya perbudakan saja, tapi pendidikannya pendidikan saja. Kenapa Kanudin berbicara seperti ini? Kanudin paham. Kanudin berapa tahun itu di sawah, 7 tahun lebih. Traktor 2 tahun lebih. Itu. Di bangunan, di pesantren berapa tahun. Karena Akang, Pak Kiainya, merasakan, sangat percaya. Karena memang Kanudin itu tubuhnya tinggi dan besar. Alhamdulillah itu dipercaya oleh Pak Kiai, oleh guru Kanudin itu. Nah seperti itu. Jadi kembalikan muruah pesantren. Pesantren itu baik, pesantren itu hebat. Trik program pesantren, pertama mencetak ulamaul amilin, yang kedua mencetak imaman muttaqin, yang ketiga mencetak muttaqin. Setidaknya jebolan pesantren itu tingkatan paling bawah, tetapi mulia juga, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ditingkatkan, di samping takwa menjadi pemimpin yang bertakwa. Kalau bisa ditingkatkan, peringkat pertama ini yang paling tinggi, ya menjadi orang bertakwa, ya memimpin, ya menjadi ulamaul amilin, mampu menerangi umat, masyarakat dan jemaah dan semuanya, dengan dimulai dari diri, dari Pak Kiai atau ajengan tersebut. Nah seperti itu. Jadi ketika kita membahas tentang feodalisme, bahas juga tentang kemuliaan, tentang kehebatan pesantren. Jadi informasinya kepada masyarakat dan semuanya itu berimbang. Nanti kesannya bagaimana? Kesannya pesantren itu ternyata baik, hebat, bagus, mengeluarkan jebolan-jebolan dari pesantren yang begitu hebat dan cerdas dan sejahtera. Adapun itu ada yang salahnya, yang jeleknya itu adalah oknum, itu adalah malapraktik, ya tinggal ditertibkan itu saja. Dan pada hakikatnya pesantren itu baik. Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak itu pesantren yang bagus. Di Tasikmalaya, di Ciamis, di Banten, di Cianjur, di Bandung, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan semuanya itu pada bagus-bagus. Tinggal menertibkan oknumnya dan jangan malah praktek, ya itu saja. Jadi untuk sahabat santri yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren dan sekolah tentunya. Sekarang itu kan harus dua, pesantren dan sekolah, pesantren dan kuliah, pesantren dan kursus, pesantren dan seminar Islam, pesantren dan itu bedah buku dan lain sebagainya. Jangan ragu, jangan segan, masukkan anak kita ke pesantren. Karena pesantren adalah di antara yang paling siap mendidik zahir batin, karakter dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi itu yang ketika sekarang banyak yang komentar, saya analisis, oh tokoh ini komentarnya seperti ini, kurang berimbang, yang ini kurang berimbang, nah ini berimbang, ini bagus nih, politik Islamnya bagus. Nah itu yang saya ambil. Jadi tetap pesantren itu bagus, pesantren itu hebat, tinggal itu menertibkan oknumnya dan menghilangkan, tentunya itu dengan dukungan dari semuanya, menghilangkan malapraktiknya. Insya Allah pesantren adalah di antara lembaga atau yayasan yang paling siap mencetak ulama amilin, imaman muttaqin dan muttaqin. Mungkin dari Kanudin bisa dipahami, narasi Kanudin mungkin dipahami oleh semuanya. Semoga video ini mewakili
dari sekian banyak para kiai, para jungan yang belum siap untuk masuk ke medsos, karena kalau ini siap, udah biasa mewakili. Jadi para kiai, para jungan, para santri, para santria itu sebetulnya bagus, mulia, tinggal menertibkan oknumnya dan menghilangkan pola prakteknya. Insya Allah itu semuanya ada di bawah bimbingan dan penguasaan pimpinan umum pondok pesantren, dan guru-gurunya, para kiainya akan lebih siap dengan bimbingan yang baik dohir batin untuk mencetak para santri menjadi orang yang berguna, yang sejahtera dohir batin, selamat dohir batin dunia akhirat, sejahtera dohir batin dunia akhirat, dan bahagia dohir batin dunia akhirat. Kita bahas di lain waktu dan kesempatan tentang pesantren. Kita lihat permasalahannya seperti apa, berita yang viral seperti apa. Kita bahas yang tentunya untuk pencerahan untuk semuanya. Itu barangkali. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.